Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk hari ini pembahasan kita untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan adalah pembahasan tentang pelaporan kepemilikan antar perusahaan untuk investasi pada saham biasa. Jadi, saya akan share screen dulu. Jadi, minggu sebelumnya, kita membahas tentang, bagaimana awal terjadinya kombinasi bisnis, jenis-jenis kombinasi bisnis dan, pencatatan, saat, di awal perusahaan melakukan kombinasi bisnis, baik itu untuk, investor maupun untuk investee. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang pelaporan kepemilikan antar perusahaan, untuk akuntansi, investasi pada saham biasa. Jadi, metode yang digunakan untuk mencatat investasi pada saham biasa tergantung pada tingkat pengaruh atau tingkat pengendalian yang dimiliki oleh investor atas investee. Jadi yang dimaksud dengan tingkat pengaruh di sini adalah faktor utama yang menentukan apakah investor dan investee akan menyajikan laporan keuangan konsolidasian atau investor akan melaporkan investasi pada modal saham biasa dalam laporan posisi keuangannya. Jadi semoga adik-adik masih ingat ya. Jadi kalau misalkan suatu investor memiliki saham lebih dari 50% atau 51% gitu ya. Jadi ketika investor memiliki saham 50 lebih dari 50% atau itu 51% aja, investor ini memiliki pengendalian atas perusahaan tersebut, atas investee seperti itu. Jadi, konsolidasi melibatkan kombinasi untuk pelaporan keuangan aset, liabilitas, pendapatan, dan beban individual untuk 2 atau lebih perusahaan, termasuk dalam prosedur ini pengeliminasian semua kepemilikan dan aktivitas antar perusahaan. Jadi konsolidasi umumnya sesuai jika satu perusahaan disebut induk perusahaan mengendalikan perusahaan lain. Jadi yang menyusun laporan keuangan konsolidasian adalah induk perusahaan. Jadi anak perusahaan tidak perlu melakukan konsolidasi. Jadi nanti konsolidasi ini laporan keuangannya digabungkan antara induk perusahaan dan anak perusahaan. Jadi adik-adik kalau ingin ngelihat perbedaan apa sih perbedaan laporan keuangan sama laporan keuangan konsolidasian. Jadi perbedaannya pada nominalnya. Jadi kalau misalkan laporan keuangan aja berarti hanya pada perusahaan itu aja. Tapi kalau laporan keuangan konsolidasian maka itu adalah laporan keuangan gabungan eh, induk perusahaan dan anak-anak perusahaannya digabungkan. Jadi kas, misalkan kas yang dimiliki induk 50, yang dimiliki anak 50, maka yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian adalah kasnya sebesar 100 gitu ya. Tapi di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan, misalkan tidak diakuinya hutang piutang antar perusahaan. Jadi nanti ketika akan melakukan konsolidasi, maka induk perusahaan melakukan eliminasi atas utang piutang antar perusahaan tersebut. Jadi antara induk sama anak perusahaan jika ada utang piutang, maka akan dihapuskan. Begitu juga ketika investasi pada anak perusahaan itu juga akan dieliminasi karena nanti akan double accounting jika kita mencatat investasi juga dan menggabungkan aset-aset anak perusahaan ke laporan kita. Jadi nanti akan ada double accounting. Begitu juga laba yang diperoleh karena transaksi antar perusahaan, antara induk sama anak perusahaan, itu juga labanya tidak diakui. Jadi nanti akan ada proses pengeliminasian. Jadi untuk proses pengeliminasian akan kita pelajari untuk pertemuan berikutnya. Dasar pelaporan keuangan berdasarkan tingkat kepemilikan saham bisa kita lihat di gambar berikut. Jadi untuk kepemilikan 0% di sini pengaruh tidak signifikan, bisa menggunakan metode biaya.
Sedangkan untuk kepemilikan di bawah 20%, di situ pengaruh signifikan, tapi untuk pencatatan untuk metode pencatatannya menggunakan metode nilai wajar. Sedangkan untuk pengendalian di sini lebih dari 50% ya, di situ bisa menggunakan metode ekuitas. Jadi di sini perusahaan induk perusahaan wajib melakukan menyusun laporan keuangan konsolidasian. Jadi ini merupakan gambaran dari tingkat kepemilikan antar perusahaan. Jadi, metode nilai wajar. Jadi yang dimaksud dengan metode nilai wajar ini, metode yang digunakan untuk pelaporan investasi dalam sekuritas ekuitas yang tidak diperdagangkan ketika konsolidasi. Jadi metode ini digunakan ketika investor memiliki kepemilikan sahamnya kurang dari 20%. Dan di sini dianggap investor memiliki sedikit pengaruh atau tidak sama sekali terhadap investasi. Jadi, untuk pengakuannya menggunakan metode nilai wajar. Sedangkan untuk metode ekuitas di sini, metode ini digunakan untuk pelaporan eksternal jika investor mempunyai pengaruh signifikan dalam kebijakan operasi dan keuangan investasi. Jadi di sini investor memiliki kendali antar investasi. Jadi metode ini juga sering digunakan ketika satu perusahaan memiliki kepemilikan antara 20 sampai 50% di saham biasa perusahaan. Jadi kalau misalkan kepemilikan antara 20 sampai 50%, tidak perlu melakukan laporan konsolidasian, tapi untuk investasinya menggunakan metode ekuitas. Sedangkan untuk metode biaya di sini metode ini digunakan oleh perusahaan induk kapanpun perusahaan tersebut mempersiapkan laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan untuk laporan konsolidasi. Jadi di PSAK 65 revisi 2013 yang mengatur tentang laporan keuangan konsolidasian di situ tidak ada pernyataan secara eksplisit apakah untuk pencatatan investasinya menggunakan metode biaya atau metode ekuitas. Jadi kebijakan bisa langsung diambil alih oleh manajemen perusahaan, para stakeholder sesuai dengan keputusan masing-masing. Jadi di sini perbandingan perbandingan metode nilai wajar dan metode ekuitas. Jadi pada saat nilai tercatat investasi pada tanggal akuisisi untuk metode nilai wajar menggunakan nilai wajar, sedangkan untuk metode ekuitas juga menggunakan nilai wajar. Dan ketika setelah akuisisi, jadi nilai tercatat investasi setelah akuisisi. Jadi untuk metode nilai wajar tetap menggunakan metode nilai wajar, sedangkan untuk metode ekuitas di sini nilai tercatat investasinya dicatat berdasarkan biaya perolehan awal ditambah atau dikurangi bagian dari investor atas laba atau rugi investasi. Dikurangi juga bagian investor atas dividen dan jika ada amortisasi atas selisih juga dikurangi di situ. Sedangkan ketika ada selisih, ketika awal akuisisi di situ ada selisih, maka untuk metode nilai wajar ini tidak ada amortisasi, tidak diamortisasi. Sedangkan untuk metode ekuitas dilakukan amortisasi atau penurunan nilai jika terkait dengan nilai aset investasi dengan masa manfaat terbatas. Jadi nanti perhitungannya menggunakan metode garis lurus biasanya. Jadi tergantung masa manfaatnya berapa dibagikan. Untuk dividen investasi dari laba sejak akuisisi oleh investor, jadi dividen investasi ini untuk metode nilai wajar dicatat sebagai pendapatan, sedangkan untuk metode ekuitas, dividen investasi ini dicatat dengan mengurangi investasi, nilai investasinya. Sedangkan ketika melebihi laba sejak akuisisi oleh investor, untuk metode nilai wajar itu sebagai pengurangan dari investasi. Jadi sama untuk metode nilai wajar dan metode ekuitas ketika
dividen investasi melebihi laba sejak akuisisi oleh investor, sama-sama mengurangi nilai investasi. Ilustrasinya, ilustrasi untuk metode nilai wajar di sini contohnya PT Republik membeli 10% saham biasa PT Bina Sukha pada 1 Januari 2018, nilainya adalah 50 juta secara tunai pada 1 Januari 2018, dan pada tanggal 1 Maret 2018 PT Republik menerima dividen tunai 1.500.000 dari PT Bina Sukha. Jadi investornya di sini PT Republik dan investasinya adalah PT Bina Sukha. PT Republik menentukan nilai wajar investasinya di PT Bina Sukha menjadi 57 juta. Jadi pada tanggal 1 Maret juga PT Republik menentukan nilai wajar investasinya di PT Bina Sukha menjadi 57 juta. Jadi di sini PT Republik sebagai investor menerima laba bersih hanya ketika investasi mengumumkan dividen tunai. Jadi kalau misalkan belum diumumkan maka di situ tidak dicatat. Sehingga PT Republik mencatat jurnal terkait dengan investasi pada PT Bina Sukha pada tanggal 1 Januari mencatat investasinya dengan mendebit investasi di PT Bina Sukha 50 juta dan kas 50 juta. Karena di situ tadi dijelaskan untuk investasi dibayarkan secara tunai. Pada tanggal 1 Maret 2018 di situ pengumuman dividen. Jadi PT Republik berhak atas dividen senilai 1.500.000, maka mencatat kas 1.500.000 dan mengkredit pendapatan dividen 1.500.000. Sedangkan untuk pengakuan nilai wajar pada tanggal 1 Maret 2018 di situ nilai investasi 50 juta, tetapi nilai wajar pada tanggal 1 Maret adalah 57 juta, maka di situ PT Republik mencatat investasi di PT Bina Sukha 7 juta dan mengkredit keuntungan tidak terrealisasi. Jadi di sini laba karena di atas dari nilai investasi awal 7 juta. Ini untuk yang metode nilai wajar. Sedangkan ilustrasi untuk metode ekuitas, di sini contohnya PT ABC memperoleh pengaruh signifikan atas PT XYZ dengan membeli 20% saham biasa PT XYZ pada awal tahun. PT XYZ melaporkan laba sebesar 60 juta untuk tahun berjalan. Karena di sini pada saat pembelian tidak dijelaskan angkanya, kita lewati ya. Jadi kalau misalkan ini membeli cash 50 juta, maka kita catat investasi pada XYZ dengan mengkredit cash, karena di sini tidak ada keterangan, kita lewati dan kita langsung mencatat melaporkan laba sebesar 60 juta. Jadi PT XYZ melaporkan laba 60 juta, sedangkan haknya PT ABC adalah 20 juta. Maka di sini PT ABC hanya mencatat bagiannya saja, yaitu investasi pada saham PT XYZ dan mengkredit pendapatan dari investasi nilainya adalah 12 juta. Jadi 12 juta ini merupakan 20% dari total laba yang dilaporkan. Jadi 60 juta dikali dengan 20%. Ini untuk metode ekuitas. Jadi dicatatnya sebagai investasi dan mengkredit pendapatan investasi. Dan yang terakhir, pengakuan dividen. Pada saat pengakuan dividen di sini tadi kan hanya mengumumkan laba ya. Jadi yang 60 juta tadi pengumuman labanya dalam metode ekuitas dilakukan pencatatan, dan ketika pengumuman dividen berarti di sini PT ABC cair nih labanya gitu kan. Jadi PT XYZ mengumumkan serta membayar dividen sebesar 20 juta. Jadi di sini PT ABC hanya mencatat bagiannya saja, 20% tadi bagiannya kan. Jadi 20% dikali 20 juta adalah 4 juta. Maka PT ABC mencatat kas 4 juta dan mengkredit investasi pada saham PT XYZ
senilai 4 juta. Jadi hanya catat nilai bagiannya karena dividen di situ, mengurangi nilai investasinya. Jadi ketika mengumumkan laba, jadi di sini, ketika mengumumkan laba, di situ menambah nilai investasi, ketika mengumumkan dividen itu akan mengurangi nilai dari investasinya 4 juta. Baik, sekian untuk hari ini, semoga bermanfaat. Jaga kesehatan, eee, jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WA Group atau, kolom chat di link ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan sampai ketemu di kelas offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.